Kita lebih suka baca WA dibanding baca buku atau isu-isu terkini yang terjadi khususnya di kotanya atau di Indonesia gitu. Stigma untuk di Blok Lebak sendiri ketika sudah lulus SMA, mbok yo kerja gitu, bahasa sininya ya. Iya betul. Kalau nggak kerja ya menikah gitu. Stigmanya memang seperti itu. Kalau sekarang ternyata bukan sudah generasi milenial lagi, jadi Gen Z. Nah, betul. Tapi kita tetap ingin membangun generasi tersebut menjadi pionir lah ya. Baik itu untuk dirinya, keluarganya, ataupun masyarakat setempat, itu paling sih. Walaupun nggak bisa bermanfaat untuk orang banyak, minimal untuk dirinya dan keluarganya sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Betul sekali. Nah, karena benar pernyataan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Ya Mbak ya. Sekecil apapun, sesedikit apapun ilmu yang kita punya, jangan sungkan untuk saling membagikan kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan tentunya. Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali. Dan Serawung Podcast kali ini kita akan bersama dengan salah satu founder di Rumah Baca Lebak Aksara. Ini dia Mbak Intan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Serawung Podcast bersama kami. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa Mbak Intan ini adalah salah satu alumni atau lulusan dari kampus Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon tahun 2017 ya Mbak ya, dengan jurusan ekonomi syariah. Dan beliau ini adalah founder dari Rumah Baca Lebak Aksara. Bisa kita haturkan terlebih dahulu terkait keadaan hari ini, terkait tingkat minat baca bangsa Indonesia ya Mbak Intan. Mengutip dari website Kominfo teman-teman, bahwasanya Indonesia hari ini dari UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia ini sangat rendah, dan menurut data UNESCO tadi, minat baca masyarakat Indonesia ini sampai pada persentase 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset ini berbeda dengan tajuk dari World Most Literate National Weekend yang dilakukan oleh Central Connected State University pada bulan Maret di tahun 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Jadi sangat miris sekali ya Mbak Intan ya akan hal tingkat minat membaca dari anak-anak ataupun masyarakat khususnya di Indonesia ini. Jadi kenapa Paham Perempuan ingin mengajak Mbak Intan untuk sharing bersama teman-teman, sedikitnya adalah ingin lebih menyadarkan dan meningkatkan kembali mudah budi kita semua, teman kita semua, agar lebih meningkatkan dan paham betul bahwasanya membaca itu sangat penting di lini kehidupan kita. Jadi mungkin bisa diawali Mbak Intan boleh kenalan terlebih dahulu pada teman-teman dan menceritakan gimana sih awalnya Rumah Baca Lebak Aksara ini bisa ada. Silahkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Sri Intan Wulandari ya. Di sini saya mengakomodir untuk mahasiswa yang khususnya di Desa Karangwangi. Kebetulan memang Rumah Baca Lebak Aksara ini ada di Karangwangi ya Mbak ya. Karangwangi desa. Iya, desa, nama desa. Lalu untuk nama Lebak Aksara itu filosofinya sebenarnya sama. Lebak itu dari kata rumah yang ada di Blok Lebak. Lalu aksaranya diartikan sebagai membaca. Sebenarnya ketika berbicara Lebak Aksara ya rumah baca gitu, karena sudah filosofinya seperti itu. Untuk di Rumah Baca sendiri kita dibantu teman-teman muda di Karangwangi ini, khususnya ada 24 mahasiswa yang mengakomodir di setiap bidangnya masing-masing. Ada bidang edukasi, ada bidang minat bakat, lalu ada bidang keagamaan. Jadi untuk kegiatannya tidak hanya didominasi oleh anak kecil yang dari tingkatan SD sampai dengan SMA. Namun kita juga punya kegiatan rutinan, di mana setiap hari malam Selasa itu, atau hari Senin malam ya,
teman-teman mahasiswa itu kumpulan di sini untuk melakukan kajian buku, bedah buku, atau dari salah satu pengurus kita juga merupakan salah satu ustadz di Kebon Jambu yang memang mahasiswa asli Karangwangi gitu, tapi sudah menjadi ustadz di sana. Dia mengakomodir untuk bedah kitab kuning, sharing-sharing gitu. Jadi mahasiswanya tuh didominasi dari berbagai lulusan kebetulan. Ada yang dari Tebu Ireng. Jadi kita juga dipasok iya dulunya pesantrennya di Jawa Timur gitu ya. Jadi beberapa majalah atau pengadaan buku diakomodir sama teman-teman juga gitu terkait kegiatan yang dilakukan untuk di tingkatannya anak kecil. Memang tadi sudah disampaikan ya, kalau literasi itu sendiri memang sangat rendah sekali di sini. Ibaratnya nih, kita lagi membeli sesuatu makanan ya, yang penting makanan itu enak dimakan. Jarang sekali melihat expirednya ya Mbak ya. Itu salah satu bentuk kecil yang mencirikan literasi di Indonesia itu sendiri gitu. Kalau berbicara Indonesia kan terlalu luas. Jadi ketika membentuk sesuatu kita tidak bisa yang besarnya, jadi kita coba dari akar rumputnya yang lebih kecil. Nah, salah satunya rumah baca ini merupakan salah satu ikhtiar untuk membentuk atau kita punya yel-yel ya. Salah satunya membangun milenial gitu ya. Ini salah satu ikhtiarnya. Rumah baca juga dibantu beberapa pegiat literasi. Lalu kita usulkan pada saat 2021 saya bertemu beberapa pegiat literasi di wilayah Kabupaten Cirebon dan kita sepakat untuk membuat komunitas pegiat literasi. Nah, pegiat literasi ini diakomodir untuk menebarkan atau mengkampanyekan literasi itu. Memang secara gerakan, walaupun kita sudah ibaratnya sudah luar biasa mengeluarkan segala tenaga ya Mbak ya, tapi tetap jadi untuk keminatan teman-temannya masih sangat kurang sekali ya. Di setiap minggu pagi kita buka stand di Taman Sumber. Kalau teman-teman Kabupaten Cirebon tahu, di sana kita buka kolecer gitu ya. Nanti ada buku, ngemper, tapi tetap untuk keminatannya sangat kurang sekali. Jadi orang hanya, oh ada lapak buku, ya sudah mereka lewat saja gitu. Itu hal kecil yang saat ini terjadi gitu. Dan kita nggak bisa pungkirin hal itu. Karena anak-anak zaman sekarang kan memang like banget sama HP ya, Iya, betul. Sudah jarang untuk memegang buku gitu. Betul sekali. Jangankan anak kecil ya, kalau berbicara generasi Z ya sangat jauh sekali ya untuk memegang buku gitu. Iya benar. Sangat jauh sekali. Tapi berbicara generasi milenial yang kelahiran Mbaknya sama ya, maksudnya kan ya, masuk beda, di ya. generasi milenial, kita sangat tidak jauh lah dengan handphone gitu. Kita lebih suka baca WA dibanding baca buku atau isu-isu terkini yang terjadi khususnya di kotanya atau di Indonesia gitu. Mungkin itu sih sekilas tentang rumah baca dari Lebak Aksara tadi ya Mbak ya. Oke, cukup menarik. Jadi memang awalannya itu emang dari kegelisahan diri sendiri ya, dari Mbak Intan sendiri ya. Tapi apakah ada dukungan-dukungan tersendiri, kayak maksudnya dulu di kampus aku ngelakuin kayak gini, jadi atau gimana gitu Mbak? Sebenarnya kalau kegelisahannya sih muncul dari saat saya masih SMA ya Mbak ya. Jadi untuk di Blok Lebak sendiri, kebetulan Blok Lebak itu salah satu blok atau dusun yang di Desa Karangwangi yang sangat kecil lingkupnya. Hanya ada beberapa rumah yang ada di Blok Lebak ini. Berbeda dengan blok-blok lain yang dominan anaknya itu dikuliahkan oleh orang tuanya gitu. Kebetulan di sini itu ada hanya 2 rumah, yang satunya itu kebetulan merupakan salah satu dosen. Beliau itu dosen, lalu satu rumahnya lagi itu ada salah satu perempuan yang kuliah gitu, tapi kalau kakak-kakaknya tidak kuliah gitu. Itu kuliah di Unswagati. Jadi stigma untuk di Blok Lebak sendiri
ketika sudah lulus SMA, mbok yo kerja gitu. Iya, iya. Bahasa Nggak untuk bahasa lanjut sininya ya. sekolah, Iya, iya, iya. betul. Kalau nggak kerja ya menikah Iya. gitu. Stigmanya memang seperti itu. Sangat kecil sekali ya untuk melakukan perkembangan di khususnya kalau berbicara perempuan ini. Jadi dari keresahan itu saya akhirnya hadir untuk membantu minimal setelah saya lulus kuliah akan ada yang mau kuliah lagi khususnya di Blok Lebak ini gitu. Karena sampai hari ini ya, maksudnya belum ada regenerasi lagi untuk yang berkuliah. Dari keresahan itu tepatnya di 2020, Mbak, saya mengumpulkan teman-teman yang ada di Desa Karangwangi, ternyata yang kuliah banyak sekali. Saya merasa selama kuliah tuh saya nggak punya teman gitu di sini kan ya, karena seangkatan saya itu ketika lulus SMA mereka sudah menikah. Langsung menikah. Betul, sudah langsung menikah. Akhirnya ketika saya mencari dari berbagai media sosial ya, mengumpulkan data-data, oh ternyata banyak sekali dari Facebook, dari Instagram, lalu terkumpullah 50 mahasiswa pada saat itu. Kita kumpul semua, diniatkannya silaturahmi Mbak pada saat itu ya. Kumpul-kumpul karena kalau gitu ya. saya langsung menyampaikan minat saya, pasti takutnya keberatan untuk hadir. Antipati gitu ya. Benar. Jadi pada saat itu saya minta silaturahmi, ternyata pada datang, alhamdulillah dari kesepakatan obrolan pada saat itu kurang lebih di 24 mahasiswa mau membantu saya untuk membangun rumah baca Lebak Aksara. Lebak Aksara tadinya hanya komunitas, tapi sekarang di 2023 ya sudah menjadi salah satu yayasan. Ya, jadi yayasan, kita sudah mencakupnya lumayan luas, ada kegiatan yang membantu teman-teman di Desa Karangwangi yang putus sekolah gitu ya. Jadi pengurusnya sekarang sudah bukan hanya mahasiswa, tapi yang tidak sekolah tapi seumuran dengan kita juga sudah boleh menjadi pengurus gitu. Kita sudah dibantu sama teman-teman kita bantu untuk paket C. Oh gitu. Atau yang memang belum SMA, belum SMP, kita bantu paket. Terus untuk keminatan bakat, dulunya kita hanya fokus kepada anak kecil ya. Bakatnya kebetulan ada tari, karate, lalu di sini juga ada melukis ya. Dulunya di sini juga melakukan kegiatan hidroponik. Kebetulan di belakang rumah baca ini ada halaman lumayan luas, jadi kita bangun untuk hidroponik. Lalu banyak sekali Mbak. Akhirnya dari 24 ini menjadi suatu kekuatan tim ya. Dari kolaborasi setiap kampus yang berbeda, akhirnya banyak inspirasi baru gitu. Kita dibantu beberapa pesantren untuk melakukan kegiatan pendampingan tajwid, jadi membaca Al-Quran gitu ya. Kita dibantu banget sama teman-teman karena dari 24 kan jejaringnya sangat luas ya. Untuk per individunya punya teman-teman yang lain. Iya betul, gitu. Itu sangat membantu sekali menjadi kekuatan rumah baca. Ini masih tetap berdiri sampai akhirnya mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pegiat literasi khususnya gitu. Mantap teman-teman. Di sisi lain terkait, memang kita nggak bisa pungkiri ya Mbak Intan ya, apalagi di kampung yang mana tingkat kesadaran terkait ya minim-minimnya sebelum kita ngomongin literasi ya, entah membaca atau menulis gitu, tingkat kesadaran untuk pentingnya melanjutkan pendidikan juga masih minim. Dan saya merasa sedikit tersentil iya, karena memang itu realitanya. Betul, di kampung seperti apalagi itu. di kampung ya Mbak ya, kita dominan tinggal di kampung. Dan ini kita ngomongin perempuan juga ya Mbak ya, Mbak Intan perempuan, saya perempuan gitu. Maksudnya stigma-stigma dari masyarakat tadi memang seperti itu. Ngapain sih, kadang kan ibu-ibu masih banyak yang bilang kayak gitu ya. Ibu-ibu ataupun bahkan bapak-bapak gitu lah, selalu bilang ngapain sih perempuan kalau sekolah tinggi-tinggi, toh ujungnya di dapur. Kan di perkampungan seperti itu masih sering sekali kita rasakan gitu. Nah teman-teman, ternyata banyak sekali kegiatan yang ada di rumah baca ini dan sudah menjadi yayasan pula ya, sudah semakin membesar. Dan kegiatan akar rumput ini Mbak Intan masif sekali ya Mbak Intan?
Untuk awalannya itu kan pasti dikenalnya nggak langsung ya, Betul. apalagi ke kedinasan dan lain sebagainya. Itu awalnya gimana tuh? Apa yang tadi dari 24 jejaring terus mereka saling apa namanya, kolaborasi dari relasi ke relasi Iya. atau bagaimana? Atau ada kunjungan tersendiri dari dinas? Untuk Soalnya tadi saya baca dari dinas apa sih tadi? dari dinas Ya, pendidikan, dinas pendidikan, dinas kearsipan dan Iya. perpustakaan. Di 2022 kita ikut challenge apa namanya, pemuda pelopor ya. Oh, Pemuda pelopor, alhamdulillah Rumah Baca diangkat di sana pada saat itu menjadi juara ketiga pada saat itu untuk kegiatan literasi di bidang pendidikan. Ini merupakan salah satu ikhtiar yang luar biasa untuk membawa lebak aksara dikenal banyak Iya, orang betul. ya Mbak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon dan kedinasan. Itu sangat membantu kami walaupun secara pengadaan buku ataupun stigma orang ketika melakukan kegiatan sosial seperti ini kan dominasinya adalah untuk mendapatkan uang ya Mbak ya. Profit ya. Profitnya ada proposal, donatur dan sebagainya. Lalu stigma itu kita pangkas bersama, kita sepakati bahwa kegiatan yang ada di Lebak Aksara merupakan komunitas yang non-profit. Jadi teman-teman semuanya ketika melakukan kegiatan bentuknya adalah urunan, sukarelawan. Lalu di tahun 2021 kita ikut kegiatan BIMTEH yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan ya pada saat itu, yang dihadiri oleh PKBM. Ternyata di kabupaten ini masif sekali literasinya, maksudnya banyak orang yang fokus di bidang literasi itu. Namanya bentuknya PKBM yang dikawal langsung oleh kedinasan secara pengadaan buku. Lalu kegiatan-kegiatannya mereka selalu ditinjau oleh kedinasan, baik itu perpustakaan ataupun dinas pendidikan. Ternyata dari ikhtiar PKBM itu maksudnya masih kurang masif sekali ya. Akhirnya ada lagi bentuk literasi baru namanya pegiat literasi. Nah, pegiat literasi kurang lebih hampir sama, yang isinya itu beberapa founder dari setiap pegiat literasinya gitu. Jadi di kolaborasi lagi yang menjadikan hal-hal itu membentuk relasi baru ya Mbak ya. Jadi kan kita makin luas karena kenal banyak jejaring. Iya, betul. Oke Mbak, awalnya juga aku ngiranya tuh Rumah Baca memang fokusnya di anak-anak aja. Berarti Betul. ternyata semua lintas usia juga ya. Lintas usia. Lintas usia dan gak cuma di buku aja. Tadi ada seni, ada kesenian juga. Ada kesenian, gitu ya? ada tari, ada karate untuk belah dirinya. Nah, untuk yang belah diri sendiri, ternyata keminatannya sangat luar biasa di Desa Karangwangi ini. Ketika dilakukan di sini dengan sekrenya kan sangat terbatas ya Mbak ya, ruangannya gitu di Lebak Aksara sendiri. Lalu akhirnya diakomodir oleh desa, oleh pemerintah desa. Akhirnya berarti ini ya pihak desanya juga peduli juga. Betul, gitu akhirnya. peduli, alhamdulillahnya kita komunikasi sangat baik dengan pemerintahan desa, lalu diakomodir. Alhamdulillah sekarang untuk kegiatan karate itu di balai desa dan salah satu program desa juga akhirnya diakomodir oleh desa gitu. Masif sekali ya Mbak Intan. Nah, untuk ini Mbak, kan tadi dari komunitas dan sekarang sudah disebut sebagai yayasan. Itu yayasan pribadi dari keluarga Mbak Intan atau bagaimana? Untuk yayasannya namanya Lebak Cerdika ya Mbak ya. Lebak Cerdika Indonesia, dengan harapan banyak akan adanya cendekiawan muda di Desa Karangwangi, karena saya dibantu dengan teman-teman mahasiswa pada saat membangun Lebak Aksara. Lalu jadi yayasannya dengan sukarelawan, uang pribadi Mbak untuk kenotariasan. Jadi tidak ada campur tangan untuk ini ya, donatur dan lain-lain. Sama sekali alhamdulillah. Dari pembentukan itu saya tetap komitmen
untuk membangun yayasan dengan teman-teman yang ada di Lebak Aksara gitu. Jadi susunan yang ada di Lebak Aksara, ketua, bendahara, sekretaris, Secara strukturalnya, strukturalnya masuk di yayasan gitu. dan itu udah disepakati sama teman-teman yang tadi. Ya, itu atas kesepakatan bersama juga. Cuma memang kalau di SK kenotariatan kan terbatas ya untuk nama-namanya. Jadi kita hanya mengakomodir tim BPH saja. Untuk kebidangan lainnya difokuskan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian hari gitu ya, nantinya bisa menjadi perkembangan di yayasan ini gitu. Mantap sekali, sudah menjadi yayasan teman-teman. Dan kadang-kadang nih Mbak, tingkat kesadaran dari setiap muda-mudi yang sudah berpendidikan tinggi itu kan masih minim ya. Betul. Mungkin 1/1000 gitu, orang-orang yang seperti Mbak Intan ini gitu kan. Jadi boleh diceritain gak sih tantangan apa yang selama ini Mbak Intan dapatkan ketika sudah membuat rumah baca dan mengumpulkan teman-teman yang sudah kuliah gitu. Akhirnya mereka mau berkenan, dan tadi kebanyakan orang juga kan nggak mau ya kalau kegiatan-kegiatan yang tidak ada profitnya gitu. Karena mereka bilang alibinya atau memang pembenarannya adalah ya realistis dong gitu. Kita udah capek-capek tapi kok nggak dapet apa-apa. Nah itu apa aja Mbak, ceritain tantangannya? Untuk tantangannya sendiri, khususnya di sekarang ya Mbak ya, yang saya rasakan kalau di beberapa tahun ke belakang sangat masif karena dibantu teman-teman pengurus itu memang masih menjadi seorang mahasiswa pada saat itu kan ya. Jadi untuk kegiatan kita sangat masif, hanya kendala di pengadaan buku dan pendanaan karena sifatnya tadi sukarelawan. Untuk di akhir tahun 2023 kita semua mengalami kesulitan. Tantangan ini hadir ketika teman-teman pengurus itu dari berbagai angkatan sudah mulai lulus. Mereka akhirnya kan dituntut oleh orang tua ya Mbak ya. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman juga ingin melakukan pengembangan karirnya di luar gitu. Akhirnya ada yang menjadi perbankan, beberapa di perbankan, ada yang di sekolahan. Kita akhirnya waktunya mulai terbatas, hanya bisa kumpul di Sabtu dengan Minggu, atau untuk kumpulan lainnya di malam hari gitu. Jadi tidak semasif dulu karena waktunya tadi terbatas sekali. Ya, kita tidak bisa memaksakan juga untuk bisa hadir di weekend gitu ya. Apalagi sudah capek luar biasa dari Senin sampai dengan Jumat, lalu weekendnya kita hadirkan juga kan kita takut menyalahi ya Mbak ya, barangkali istirahat. Jadi tantangannya paling di waktu teman-teman pengurus. Tapi kalau kegiatan alhamdulillah masih berjalan karena teman-teman apa ya kita sebutnya anggota belajar Mbak untuk anak-anak kecil yang ada di sini. Anggota belajarnya karena memang sudah tahu sekretariat Lebak Aksara akhirnya hadir sendiri tanpa perlu kita jemput atau difasilitasi gitu. Kalau dulu kan kita lakukan penjemputan untuk hadir ke sini kalau ada kegiatan event besar gitu. Jemput bola ya. Iya, kita jemput. Kalau sekarang bola. berarti emang langsung datang-datang. Langsung datang sendiri, kita sudah diakomodir grup juga. Dari setiap orang tuanya kita masukkan grup. Jadi kalau ada kegiatan yang eventnya lumayan besar, kita info di situ gitu. Di orang tuanya yang sudah sukarelawan untuk mengantarkan ke sini. Ada grupnya nggak sih sama anak-anak di sini? Kalau anak-anaknya kan dominan tidak punya handphone ya Mbak ya, jadi lebih ke grup orang tua orang itu. tuanya. Yang mengakomodir juga Mbak Intan juga. Ada atau tim, ada tim yang tadi. Iya, ada tim yang tadi. Gitu. Nah untuk pengadaan buku ini sudah lumayan banyak. Ini dari mana aja Mbak? Kalau beberapa bukunya sebenarnya adalah buku koleksi pribadi. Tapi sekarang kan karena dari teman-teman yang join akhirnya ditambahin sama teman-teman juga. Dan ini semua genre ya, maksudnya nggak novel aja gitu ya, anak-anak dan semua genre. Mata pelajaran juga kayaknya ada ya di sini. Iya, semua genre, semua majalah yang disukain anak kecil, terus buku pelajaran, buku paket gitu. Novel-novel gitu kali ya? Novel semuanya ada, alhamdulillah. Beberapa referensi untuk teman-teman mahasiswa yang lagi garap skripsi juga kita ada gitu untuk metodologi dan lain-lainnya. Oke. Hebat sekali teman-teman. Ini ada pernyataan gini Mbak Intan. Sebelum kita memberdayakan orang lain itu kita harus berdaya terlebih dahulu. Setuju gak sih sama pernyataan kayak gitu Mbak? Apa ya? Untuk itu sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Oke. Karena kalau kita berbicara untuk pemberdayaan di luar, tapi kitanya belum selesai dengan pribadi kita ya.
maka akan tidak selesai untuk kegiatannya. Maksudnya nggak maksimal nggak gitu maksimal dan ketika melakukan sesuatu kita belum selesai dengan pribadi kita, maka tidak akan fokus gitu. Jadi lakukan kegiatan dengan sekecil apapun tapi kita suka. Kalau kitanya suka, insya Allah jangkanya panjang gitu. Yang penting suka dulu ya. Yang penting suka dulu. Mungkin bisa diceritakan kan kegiatan yang masif saat dilakukan dari musola ke musola itu kan karena keadaannya adalah COVID ya. Iya. Nah itu gimana Mbak? Kalau di awal berdirinya Lebak Aksara sendiri kan memang karena dominasinya mendekati COVID pada saat itu ya Mbak ya. Jadi pada saat COVID di 2021 kegiatannya belum sangat masif. Pada saat itu Lebak Aksara juga belum terlalu dikenal oleh orang-orang desa Karangwangi. Akhirnya kita melakukan pendampingan belajar, yang mana adanya kesulitan pada saat itu dari para orang tua. Orang tua ini keresahan gitu ketika COVID ada, hanya diserahkan buku paket, tapi tidak tahu cara mengerjakannya Tanpa ada penjelasannya. Iya, betul. Untuk pada saat itu akhirnya kita dengan tim melakukan kegiatan yang penjadwalan ya dari setiap musola yang ada di Desa Karangwangi untuk melakukan pendampingan. Pendampingannya kegiatannya seperti apa? Jadi seperti pembelajaran yang ada di kelas 1 SD sampai dengan 2 SMP pada saat itu ya. Kita bantu untuk pengerjaan materi-materi yang menjadi tugas mereka. Oh berarti kayak PR-nya gitu dikerjain bareng dan dijelasin bareng gitu. Dijelasin bareng, iya. Kan untuk penyetoran buku paketnya itu dilakukan sama persekolahan itu ya 2 minggu sekali. Jadi kita lakukan akomodir di setiap hari keliling Mbak. Jadi selama 1 minggu itu kita jadwalnya Senin sampai Kamis, Jumatnya libur, di hari Sabtu itu kegiatan untuk menggambar atau keminatan bakat, di hari Minggu pagi melakukan karate di balai desa. Jadi full ya, itu walaupun dalam keadaannya COVID ya pada saat itu. Iya. Sebenarnya kalau secara kegiatan kita menyalahi peraturan pemerintah. Tapi karena bentuk ini salah satu apa ya, sebenarnya hal ini juga menyalahi dan tapi banyak manfaatnya. Iya, menyalahi sekali sebenarnya hal ini tuh salah satu bentuk kekurangan literasi juga sebenarnya ketika kita turun, akhirnya yang bisa digarisbawahi kurangnya literasinya pada pengurusnya sebenarnya. Kita kan tidak menjalankan peraturan pemerintah pada saat itu, tapi karena ya keadaan yang menuntut kita untuk membantu yang ada di sekeliling, akhirnya ya sudah tetap melakukan. Iya, tetap melakukan, tapi dengan bentuk menjaga gitu ya. Kita sediakan maskernya, kita sediakan hand sanitizer gitu. Jadi benar-benar kegiatannya kalau bisa steril gitu. Gitu. Tapi memang banyak untuk anak-anak yang datang ke musola langsung itu. Banyak banget. Atau Mbak Intan ngeflotin, misal di musola sebelah barat, jadi orang-orang bagian barat aja atau gimana? Campur ya, aja. Di plot itu kita komunikasi dulu dengan RT setempat ya. Jadi untuk kalau di blok lain yang ada di Desa Karangwangi itu dominasi orangnya sangat banyak, Mbak. Jadi kalau ada 2 musola dibagi. Musolah A untuk orang-orang yang ada di daerah situ, lalu musolah B-nya untuk yang dekat dari musolah B-nya. Pasti juga dibagi secara tingkatannya, SD sendiri. Betul. Kayak gitu. Jadi anak-anak kecil itu yang menjadi anggota belajar kami sudah punya kakak-kakak favoritnya masing-masing. Baik. Jadi sudah tahu. Dan itu tanpa imbalan apa-apa ya Mbak Intan ya? Betul sekali, tanpa imbalan. Saya Cuma-cuma ya, wow. Iya, terima kasih banget dengan tim saya, luar biasa. The real of ilmunya bermanfaat sekali. Amin. Ini Mbak Intan, bisa diceritain juga nggak sih, selain tantangan tadi kan mungkin memang datang dari internal maupun eksternal ya, dan kayaknya kalau ngomongin jejaring kayak gini atau kumpulan komunitas seperti ini memang seleksi alam ya. Betul. Kita juga tidak bisa harus kamu wajib datang ya, itu yang kita nggak bisa ya kayak gitu. Ada nggak sih ketika pelaksanaan gitu, entah dari awal adanya rumah baca ini sampai hari ini, misal dari masyarakat sendiri yang khususnya di Karangwangi, mereka merasa risih atau terganggu dengan adanya perkumpulan ini gitu, sampai adanya konflik besar, sampai jadi bikin minimal pengurus atau struktur secara
secara ini ya struktural teman-teman pengurus yang membantu Mbak internal Intan. jadi bumerang gitu ya. Iya, ada nggak sih kayak gitu? Mbak? Alhamdulillahnya tidak ada, dan semoga nggak akan ada ya Mbak ya, Alhamdulillah hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah dari masyarakat setempat untuk perkumpulan yang ada itu sangat didukung. Jadi ibu-ibu yang tadinya ada kumpulan apa gitu ya, banyak orang, akhirnya mereka tanpa diberitahu anaknya langsung dikasih tahu sendiri itu di Lebak Aksara lagi ada kegiatan malah ikutan gitu. Suruh nyuruh Iya, gitu ya, gitu. nyuruh ke anaknya ya. Jadi untuk anak-anaknya ikut kontribusi juga. Nah, kalau secara tim kan kita sudah ada ya Mbak ya 24. Kita juga sekarang tuh punya teman-teman relawan. Oke. Jadi teman-teman yang KKN atau sedang PPG ya untuk sertifikasi keguruan melakukan kegiatannya di sini sekarang itu. Jadi dari beberapa universitas, ada yang dari Bandung, ada yang dari UMC, ada dari mana lagi ya, luar kota lah intinya, melakukan kegiatan PPG-nya di sini. Jadi kita sudah dibantu beberapa teman-teman juga untuk teman-teman relawan. Mantap. Kita lanjut lagi ya Mbak Intan. Mungkin bisa dikasih tahu juga sama teman-teman selain daripada pemuda-pemudi di Karangwangi gitu. Program kedepannya nih bakal ada apa lagi nih Rumah Baca gitu, biar boleh kan ya selain dari orang Karangwanginya untuk join ke sini. Diinformasiin biar pada tahu. Untuk kegiatan literasi yang ada di Lebak Aksara, kedepannya mau digiatkan kembali. Kebetulan kami melakukan kegiatan untuk pelatihan barista juga untuk teman-teman mahasiswa yang punya keminatan di bidang perkopian ya. Jadi kebetulan kita punya alatnya full, dan kita juga dibantu dengan Kedinasan Pendidikan untuk kegiatan pelatihan barista, pelatihan memasak. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa, tapi kalangan masyarakat bisa melakukan kegiatan itu. Lalu untuk kegiatan lainnya, kajian buku masih tetap dilakukan di setiap malam Selasa. Teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon bisa join juga. Oke, mantap sekali teman-teman. Untuk media sosialnya apa Mbak namanya Rumah Baca? Namanya Lebak Aksara. Lebak Aksara. Instagramnya. Instagramnya. Teman-teman bisa kepoin apa aja sih kegiatan yang ada di Rumah Baca Lebak Aksara ini selain daripada pernyataan Mbak Intan tadi yang sudah disampaikan ya. Nah mungkin ajakan atau closing statement boleh Mbak Intan untuk teman-teman masyarakat semua ya, khususnya Indonesia gitu. Boleh. Apa aja? Closing statementnya apa ya? Lebih ke ayo dong baca buku. Iya Mbak. Udah ya. Saya nggak muluk-muluk sih Mbak. Ini kan untuk Lebak Aksara sendiri punya tagline membangun generasi milenial. Jadi kalau sekarang ternyata bukan sudah generasi milenial lagi, jadi Gen Z. Nah, betul. Tapi kita tetap ingin membangun generasi tersebut menjadi pionir lah ya. Baik itu untuk dirinya, keluarganya, ataupun masyarakat setempat, itu paling sih. Walaupun nggak bisa bermanfaat untuk orang banyak, minimal untuk dirinya dan keluarganya sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Betul sekali. Nah, karena benar pernyataan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat ya Mbak ya. Sekecil apapun, sesedikit apapun ilmu yang kita punya, jangan sungkan untuk saling membagikan kepada sesama, dan semoga keadaan tingkat minat baca masyarakat Indonesia semakin meningkat. Amin. Dan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan itu juga ya Mbak ya. Betul. Dan satu lagi, karena kita sama-sama perempuan, semoga stigma-stigma yang negatif terhadap perempuan apapun itu juga lekas hilang, agar kita bisa lebih bebas untuk mengekspresikan atau bergerak bersama khususnya di kegiatan Akar Rumput ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mbak Intan. Terima kasih untuk waktunya, mau meluangkan waktu Serawung Podcast bersama kami. Semoga tidak bosan, dan semoga Rumah Baca juga semakin berkembang dan maju, dan tidak bosan untuk kolaborasi dengan kami Paham Perempuan. Salam perempuan berdaya. Teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menyadarkan teman-teman bahwa pentingnya literasi, pentingnya pendidikan di kalangan manapun, itu bisa menumbuhkan teman-teman untuk terus berkembang menjadi manusia yang lebih bermanfaat.
wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.